Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada malam hari ini. Bila sebentar kami akan masuk materi, di mana Tuhan sudah memberikan kami satu wadah untuk kami sharing bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam setiap pembacaan kami akan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Shalom, Om. Oke, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Materi kita malam hari ini yang terambil dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, perikopnya Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Rekan-rekan, bolehkah kita baca dua ayat di dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Ayat pertama dikatakan demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang tempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mesbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkannya lah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur ya. Kalau kita lihat di sini ayat pertama dikatakan demikian. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergi ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ini cerita mengenai Yakub, Esau, dan Allah. Artinya kalau kita teliti lagi dalam pasal 35 ini, Lembaga Alkitab Indonesia membuat satu perikop Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Artinya, kalau dikatakan di sini untuk kedua kalinya, berarti ada yang pertama. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa peristiwa pertama kali, yaitu ketika Yakub hendak pergi, ia meninggalkan kakaknya Esau akibat peristiwa. Tentu kita tahu bahwa peristiwa Yakub dan Esau ini sudah tidak asing lagi ya, di mana Yakub menipu kakaknya yang harusnya berkat diberikan kepada Esau untuk pertama kalinya, namun karena kesepakatan antara ibunya dengan Yakub sehingga Yakub mengambil berkat
ya pertama kalinya dari orang tuanya gitu ya. Inilah yang kita tahu ya, kalau kita baca Alkitab, memang itulah yang menjadi kronologisnya, historinya, sejarahnya, sehingga Yakub melarikan diri ya dari tempat di mana ia berasal. Nah, peristiwa pertamanya itu ketika Yakub bermimpi tentang yang menghubungkan bumi dengan surga ya. Itu kalau kita baca dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19, malaikat Tuhan turun naik bumi ke surga ya. Jadi dia melihat bahwa dalam mimpinya itu ia melihat bahwa ada satu tangga yang menghubungkan antara bumi dengan surga ya, antara bumi dengan surga ketika ia sudah mengalami satu peristiwa yaitu penipuan penipuan, dan dia takut untuk menetap tinggal di daerahnya karena kalau terjadi sesuatu hal maka ia akan kehilangan nyawa oleh karena kelakuannya dengan saudaranya sendiri, yaitu kakaknya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa peristiwa pertama itu waktu dia melarikan diri, ia bermimpi, dan ketika di dalam mimpinya itu ia melihat bahwa ada satu tangga, nah itu yang disebut tangga Yakub itu, yang dimana tangga ini menghubungkan antara bumi dengan surga ya, antara bumi dengan surga. Nah, kemudian dia bangun dari mimpinya itu dan hendak melanjutkan perjalanannya, maka Tuhan berbicara, ia akan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan satu pengulangan janji, yaitu sebagaimana Tuhan pernah berjanji kepada Abraham dan Ishak, ia akan mengulangi janji itu kepada Yakub, dan Yakub terbangun dan ia menyebut nama itu Betel dan membuat satu tanda, suatu saat ini akan menjadi rumah Tuhan. Nah, ini peristiwa pertamanya. Nah, dalam Kejadian pasal yang ke-35 ini adalah terulang kembali untuk kejadian kedua kalinya, di mana kalau kita lihat dan kalau kita baca Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan 15 ini, Tuhan memulihkan Yakub. Kalau kita lihat di sini bahwa satu perintah di ayat yang ke-30, ayat yang pertama ini, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergi ke Betel. Nah, artinya kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan memerintahkan Yakub untuk pergi ke Betel dari tempat di mana ia saat itu tinggal, di tempat keberadaannya, dan dia harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, serta Tuhan mengatakan pergilah ke tempat di mana semula ia melihat, bahkan ia bermimpi untuk pertama kalinya itu untuk menggenapi itu. Jadi dia kembali ke Betel ya, kembali ke Betel diperintahkan oleh Tuhan. Nah, jadi dia di sana disuruh untuk membangun mezbah. Kalau kita baca nanti selanjutnya, Betel itu adalah tempat di mana pada waktu itu Yakub mendapatkan visi ya, mendapatkan mimpi. Itulah pertama kalinya ya. Nah, kalau kita baca tadi di dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19. Nah, di sana peristiwa pertama kalinya. Dan arti daripada mimpi Yakub itu bahwa ketika Tuhan memberikan satu mimpi bahwa di mana Yakub melihat tangga, di mana tangga itu menghubungkan antara bumi dengan surga, dan dia melihat ada malaikat naik turun. Ini merujuk dan menunjukkan bagaimana Tuhan sangat mengasihi Yakub sekalipun ia dalam persoalan, masalah, trouble, historinya waktu ketika ia mendapatkan problem itu ia lari kan gitu. Dan ketika kejadian itu ia mendapatkan satu mimpi bahwa mimpi itu diperlihatkan sebagaimana malaikat itu bisa naik turun melalui tangga Yakub. Itu artinya bahwa Tuhan tidak jauh dengan orang yang ia kasihi, dengan orang yang ia cintai, dengan orang yang ia pilih, sekalipun jarak sangat tidak terbatas gitu ya. Tapi jika Tuhan memberikan satu strategi bahwa tidak ada jarak yang terbentang jauh di dalam Tuhan, sekalipun seolah-olah bagi manusia tidak mungkin terjangkau, namun bagi Tuhan bisa saja. Nah, seterusnya kalau kita lihat tangga yang menghubungkan bumi dengan surga itu yang tertulis dalam Kejadian 28 ayat 18 sampai 22, dengan mimpi yang diberikan kepada Yakub itu membuktikan bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan dalam pribadi Yakub ketika ia mengulang janji pada yang seharusnya diberikan kepada Abraham dan Ishak. Nah, ketika Yakub melakukan kesalahan dan pelanggaran antara kakaknya dengan dia, dan itu diulang kembali, kenapa? Karena Tuhan akan memberikan satu perubahan. Dan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 ini, ketika seruan Tuhan
panggilan Tuhan datang kepada Yakub, ia tidak banyak bertanya. Kita lihat bahwa begitu Tuhan suruh, begitu Tuhan perintahkan, ia menghubungi keluarganya supaya meninggalkan dewa-dewa asing ini ya. Ini kalau kita lihat di sini bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yakub, dia langsung respon dan meresponi panggilan itu. Ini artinya kalau kita artikan secara sekarang ini perubahan identitasnya ya. Jadi kenapa Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel nanti? Ini kalau kita baca selanjutnya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau taruhkan untuk pemulihan Yakub sendiri. Maka pada waktu Tuhan memberikan janji kepadanya, dan janji itu diberikan kepada orang yang benar-benar siap untuk menerima janji Tuhan. Ya. Kalau nggak siap, berarti Tuhan harus membuat satu perhitungan yang matang ya, supaya sama seperti perjanjian baru mengatakan anggur yang baru tidak mungkin ditaruh ke kantung yang lama. Karena kalau anggur yang baru ditaruh ke kantong yang lama, maka kantong yang lama itu akan menjadi rusak, sehingga anggur yang tadinya digunakan untuk sebaik mungkin menjadi tumpah, jadi sia-sia gitu ya. Jadi ketika dijadikan kita menjadi alatnya Tuhan, ketika kita dijadikan oleh Tuhan, kita menjadi saluran berkat, kita memang harus benar-benar siap dan membersihkan diri, mengosongkan dari hal-hal yang duniawi, yang sifatnya duniawi, artinya penyembahan-penyembah berhala ya. Ini yang dimaksud di dalam ayat yang kedua ini ya. Jadi seisi rumahnya, jadi disiapkan semuanya. Kalau kita lihat di sini bahwa ada satu terobosan yang Tuhan beri bagi Yakub supaya ia mendapatkan pemulihan ya, pemulihan baik secara fisik, baik secara rohani. Kenapa saya katakan secara fisik dan rohani? Artinya dasarnya Yakub ini beserta Esau sudah ada persoalan dan masalah konflik, dan hubungannya dengan Tuhan juga sudah jauh, sehingga ia mempercayai dewa-dewa asing untuk keluarga-keluarganya gitu ya. Nah, ini sudah tidak menjadi rahasia karena pada zaman dahulu orang sering kali membuat berhala ya, berhala karena dianggap sebagai satu penolong untuk hal-hal yang mistis gitu ya. Tapi kemudian ketika Tuhan panggil dia dan ia membersihkan diri. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan suruh pergi ke Betel untuk membangun mezbah untuk keluarga Yakub, dia memberikan diri untuk membersihkan barang-barang asing, lalu menyembah Tuhan. Itu kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 35 itu ya. Untuk apa? Nah, untuk apa ia membersihkan diri? Nah, kalau kita lihat di sini adalah tujuannya untuk memperbaharui iman. Ya, kenapa saya katakan memperbaharui iman? Karena selama ini ia berpikir ia lari dari masalah karena tidak menemukan jalan keluarnya. Kalau jangan-jangan kalau aku tinggal bersama orang tuaku atau bersama kakakku, aku akan dibunuh dan aku akan dibinasakan dan aku akan mati. Bahkan ia berpikir kemanapun ia pergi, kalau kita baca, ia akan dikejar-kejar, dibayang-bayangi oleh maut. Nah, sehingga imannya itu tidak fokus lagi kepada Tuhan. Maka di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-35 ini diceritakan mengenai panggilan atau perintah Tuhan atas Yakub itu adalah tujuannya untuk memperbaharui iman Yakub itu sendiri, memperbaharui iman keluarga sanak saudara Yakub itu sendiri ya, supaya mereka kembali kepada Tuhan setelah mengalami berbagai-bagai tantangan dan rintangan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ia harus membangun Betel ya, membangun bait Allah di Betel itu ya. Ini adalah simbol kesetiaan dan komitmennya Tuhan dengan bangsa Israel ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini? Karena peristiwa ini sudah terjadi jauh sebelumnya, sehingga Tuhan tidak jemu-jemu untuk membawa orang pilihannya, ya janji Tuhan itu terhadap bangsa Israel, terhadap Abraham, Ishak itu ia akan menjadikan bapa Israel dan ia akan dijadikan bapa banyak bangsa gitu ya. Makanya kalau kita lihat di sini bagaimana pandangan kita terhadap Kejadian pasal 35 ini adalah menegaskan kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya. Tuhan kan sudah berjanji nih kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, ketika mereka mempunyai problem, mempunyai trouble, mempunyai masalah, apakah janji Tuhan itu terputus ketika ia terpisah? Tidak. Nah, makanya di sini tegaskan bahwa Tuhan tetap setia sekalipun bangsa atau umat pilihannya itu melakukan kesalahan. Nah, namun kalau saya lihat di sini bahwa sekali lagi tidak berarti tidak mendapatkan ujian
dia tetap mendapatkan pengujian. Meskipun Yakub dan keluarga ini telah mengalami banyak kesalahan dan kegagalan, saya katakan kegagalan itu ya, tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya untuk memberkati mereka. Apa sebenarnya janji Tuhan itu ya? Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan akan memberikan keturunan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Yang kedua, Tuhan memberikan tanah Kanaan. Ini janjinya ya, ini janjinya. Kalau kita baca sejarahnya Israel, historinya Israel itu, inilah janji Tuhan, yaitu mengenai keluarga Abraham, Ishak dan Yakub ini, mengenai Yakub ini, ia akan menjadikan bapa banyak bangsa, dan daripadanya lah akan keluar raja-raja dan tanah Kanaan yang akan didudukinya. Nah, inilah janji Tuhan. Sehingga janji Tuhan ini harus diberikan sekalipun bangsa ataupun Abraham atau saya katakan Yakub tidak setia karena melakukan pelanggaran dan kesalahan, ia mengubah kembali supaya janjinya tetap setia. Ini membuktikan bahwa Allah itu tetap setia. Nah, tindakan Yakub membersihkan rumah itu, kalau kita lihat di sini, tindakannya ini berhubungan dengan panggilan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pembersihan berhala-berhala itu mengenai sebagaimana iman kita ya diperbaharui sekalipun ya kita mendapatkan tantangan. Dan yang kedua bagaimana perubahan antara Yakub menjadi Israel ini akan diubah di Betel nanti ketika ia menggenapi janjinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Ini membuktikan bahwa ya bangsa Israel sendiri harus menjadi saksi ya bagi bangsa-bangsa ya. Ditegaskan di sini bahwa Betel itu tempat suci ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa mengenai pembersihan atau saya katakan penyucian rumah, demikian juga pengubahan nama menjadi Israel, Yakub menjadi Israel, ini berbicara tentang janji Tuhan, dan Betel itu adalah tempat suci untuk makna spiritual yang mendalam. Jadi tempat suci itu, Betel itu tempat suci. Jadi hati kita ini sebenarnya untuk kita bisa menjadi berkat, menjadi saluran berkat, kita harus menyucikan diri. Nah, kalau kita lihat di sini adalah kesimpulannya dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 5 ini menekankan bahwa pembaharuan iman, ya, peneguhan identitas bangsa Israel dan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Ini menjadi kesimpulannya ya. 3 kata kesimpulan ini adalah pembaharuan iman dan peneguhan Tuhan terhadap janjinya dan kesetiaan Tuhan ya. Jadi apapun yang dijanjikan oleh Tuhan, jikalau kita berbalik kepada Tuhan, itu pasti ditepatinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana perjalanan ke suatu tempat asing bisa menjadi sulit dan penuh gejolak di perjalanan untuk pulang ke asal, ini kita bisa lihat dari tema kita hari ini. Nah, setelah berpisah dengan Laban dan berpisah dengan keluarga, Yakub harus menjumpai pertemuannya dengan Esau. Nah, setelah beberapa lama ia pergi ke rumah Laban dan ia harus menjumpai kakaknya atau abangnya. Ketika ia mau menjumpai, ketika Tuhan suruh, ia bergumul dengan Tuhan. Apakah ia harus melanjutkan perdamaian ini atau tidak? Dan ia mendengar bahwa apapun yang terjadi, ia harus lakukan. Itu kalau kita lihat Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 34 dan ayat 31, dalam keadaan yang tidak lancar, justru Allah hendak menampakkan dirinya. Jadi sekalipun ada persoalan, ada tantangan, ada rintangan dalam pertemuan dengan keluarganya, perdamaian akan terjadi. Ya, adapun itu rintangan, Tuhan tetap menyertainya. Nah, sekarang rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaannya. Apa firman Allah kepada Yakub? Ya, apa firman Allah kepada Yakub? Ya, firman Allah kalau kita lihat di sini ayat 1-nya ya, untuk bersiap pergi ke Betel. Yang kedua, apa yang dikatakan Yakub pada keluarganya? Ayat 2 sampai 3. Oke, pertanyaannya. Ayat 2 sampai 3, apa yang diperkatakan oleh Yakub kepada keluarganya ketika Tuhan menyuruh Yakub beserta keluarga pergi ke Betel? Ayat 2 dan 3. Oke, boleh berbagi. Masih aktif saudara-saudara. Ayat 2 dan 3 ya. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Nah, ini untuk menahirkan
diri, menyucikan diri ya. Yang ketiga, apa yang dilakukan keluarga Yakub dan apa tempat yang terjadi ketika berangkat. Ayat 4 sampai 5. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar di dekat Sikem. Kemudian mereka berangkat dan ada kedahsyatan dari Allah yang meliputi kota-kota sekitar mereka sehingga mereka tidak dikejar. Artinya dalam perjalanan mereka Tuhan melindungi, amin. Ya, amin. Iya, artinya Tuhan melindungi. Pertanyaan yang keempat, apa yang terjadi di Luz? Ayat 6 sampai 8. Apa yang terjadi ketika mereka berangkat sampailah mereka di Luz? Apa yang terjadi di tanah Luz, di Luz? Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mendirikan mesbah di situ. Ya, mereka mendirikan mesbah ya, mereka mendirikan mesbah ya. Yang kelima, ketika firman Allah ketika Allah menampakkan dirinya kepada Yakub, apa yang dilakukan dan difirmankan oleh Tuhan, ayat 9 sampai dengan 12. Allah memberkati Yakub. Kemudian firman Allah kepada Yakub namanya diganti. Bukan lagi Yakub tapi menjadi Israel. Oke, jadi nama Yakub diganti menjadi Israel. Nah, ini artinya bahwa Israel benar-benar sah ya, disahkan oleh Tuhan ya, disahkan oleh Tuhan. Jadi penggantian nama itu merujuk kepada kesaksian ya. Jadi dari bangsa Israel lah ya boleh menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja melalui bangsa ini dan penyertaan Tuhan di setiap peperangan, di setiap apapun yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sampai sekarang Tuhan menyertai bangsa Israel. Maka ada ayat Alkitab mengatakan, barang siapa yang mendoakan bangsa Israel, ia akan didoakan. Barang siapa yang memberkati bangsa Israel, ia akan diberkati. Dan barang siapa yang mengutuk bangsa Israel, ia akan dikutuk oleh Tuhan ya. Oke, ayat yang ke-6. Setelah Allah naik meninggalkannya, apa yang dilakukan Yakub? Ayat 13 sampai dengan 15 terakhir ya. Ayat 13 sampai 15. Lalu Allah meninggalkan Yakub dan tempat dia berpindah. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu, dan menamai tempat itu Betel karena Allah telah berfirman. Oke ya, jadi mendirikan mesbah ya. Oke, saya kira rekan-rekan, sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan cukup sekian ya, firman Tuhan terlalu ramah nanti jadi nggak nyambung. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Dan apa yang disampaikan kepada Anda? Kira-kira apa pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita? Ya, dari pembacaan kita, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 15 ini, kira-kira apa pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita? Jadi kalau datang kepada Tuhan, jangan bawa samping-samping, jangan bawa ilah lain, tapi tulus melayani Tuhan, mengiring Tuhan, tulus. Apa kata Tuhan diikuti dengan taat. Ya banyak kan itu nasihat. Bacaan tadi banyak nasihat. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kalau kita datang dengan hati yang tulus, jangan pakai jimat-jimat, jangan pakai pikiran-pikiran yang kok gini, kok gitu ya. Jadi bawa politik lah datang ke gereja gitu, jangan ya. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang tulus gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu kan perjanjian lama ya, perjanjian lama. Apa yang dimaksud dengan tangga Yakub ini? Tangga Yakub ini kalau kita sesuaikan di dalam perjanjian baru ya, yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke berapa ini ya? Ayat yang ke-51 gitu, 31. Iya, kalau kita lihat dalam perjanjian baru, apa yang dimaksud dengan perjanjian lama mengenai tangga Yakub ini, mengenai mimpi Yakub ini, antara langit dan surga ada tangga dan malaikat naik turun. Nah, dalam perjanjian baru, Yesuslah itu yang menghubungkan antara dunia dengan surga. Jadi, dalam Yesuslah kita bisa mendapatkan, ataupun dalam Yesuslah kita bisa memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan kita ya. Kalau dalam perjanjian baru, inilah yang menjadi persamaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru,
di mana pada waktu itu Yakub bermimpi adanya tangga Yakub yang menghubungkan antara bumi dengan surga, di mana tangga itu adalah tempat malaikat naik turun, ya, surga dan bumi dalam perjanjian baru. Yesuslah yang menjadi penghubung kita, Yesuslah yang menjadi penyelamat kita. Dan kalau bukan karena Yesus, kita tidak dapat terhubung dengan surga. Oleh karena itu berbahagialah kita yang memiliki Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Tuhan memberkati. Baik rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada pertanyaan boleh bertanya, nanti akan dijawab oleh pakarnya. Tuhan berkati. Teman-teman, ada pertanyaan enggak? Tangga Yakub itu gambaran Tuhan Yesus. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Yesus adalah penghubung kita pada Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, kalau misalnya dari teman-teman nggak ada pertanyaan, kalau gitu boleh kita tutup yang PA kita pada malam hari ini. Doa berkat dan doa penutup saya serahkan kepada Ibu Gembala. Silakan. Ayo kita tutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami boleh mengikut Tuhan dengan melepaskan segala hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Baik berhala yang ada dalam diri kami, keakuan apapun itu yang menghambat kami untuk dapat bersekutu dengan Bapa, dan kami harus tanggalkan sehingga kami dapat lebih peka dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah apa yang Tuhan firmankan lewat peristiwa Yakub, ya Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti dan kami boleh lebih lagi dekat kepada Tuhan, dekat Allah kami tenang. Kami serahkan bahwa Yesus adalah tangga atau penghubung kami dengan Bapa. Roh Kudus penghubung kami dengan Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati kami malam hari ini, memberkati Bapak Yosua yang sudah membawakan firman-Mu. Dan biarlah firman itu bukan hanya kami dengar, tapi firman itu bertumbuh dan kami boleh menghidupi firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Berkati kami semua yang hadir, yang ikut di dalam pembahasan PA ini ya Tuhan. Dan berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, berkati di dalam setiap pelayanan mereka, dan kami serahkan semuanya. Baik itu hamba-Mu, ya Tuhan, hamba-Mu Bapak Yosef, hamba Belai, hamba-Mu Yupi, hamba-Mu Leo, Melda, juga Lena, juga hamba-Mu Billy, Tuhan Kau berkati. Dan juga siapa ini yang P ini kami tidak, Tuhan Kau memberkati siapapun kami yang ada pada saat ini. Dan seluruh jemaat-Mu, Tuhan Engkau memberkati mereka. Bentar kami mau istirahat dari segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dan biarlah tangan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami. Terimalah berkat daripada Bapa, berkat kasih sayang Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera Bapa, kasih sukacita di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai kami dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.